Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Winda Febrianti Sinaga. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini ada di pelajaran kelas 10 semester genap. Let's go to materi. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi yang ada. Fungsi komposisi biasanya disimbolkan dengan ini. Ini dibaca dengan bundaran atau komposisi. Jadi ini bukan 0 ataupun O. Salah, bukan 0 ataupun O bagiannya, tetapi dibaca dengan bundaran atau komposisi. Nah, waktu kita SMP, yang kita ketahui hanya 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A memetakan tepat di himpunan B dengan fungsi F. Maka muncullah ini, memetakan tepat 1, muncullah Fx. Nah, pada fungsi komposisi ini, karena fungsi gabungan, muncullah himpunan C. Di sini, himpunan B memetakan dengan fungsi G ke himpunan C, maka muncullah Gfx. Nah, ini dari sini ini juga disebut dengan G bundaran Fx. Ini sama. Ini dia bisa teman-teman lihat. Untuk lebih memahami arti fungsi komposisi, kita lihat ilustrasi berikut ini. Oke, teman-teman bisa melihat kan, di sini ada gambar pizza dan nanas. Di sini Fx dilambangkan dengan pizza dan Gx dilambangkan dengan nanas. Fungsi F bundaran Gx. Nah, fungsi bundaran Gx ini kan artinya fungsi G digabungkan dengan fungsi X. Nah, bisa kita lihat di sini G-nya adalah nanas. Nanas ini adalah fungsi G. Nanas ini adalah fungsi G-nya. Nih, nanas ini adalah fungsi G. Dan pizza ini adalah fungsi F-nya. Di sini fungsi G digabungkan dengan fungsi F. Nah, fungsi F-nya pizza. Berarti artinya nanas digabung dengan pizza. Makanya di sini kan nanasnya potongan kecil-kecil ini kan nanas. Artinya kan nanasnya digabung dengan pizza, jadi pizzanya yang besar. Jadi yang dimasukkan itu ke dalam rumus adalah fungsi G-nya. Kalau D-nya F bundaran G, jadi yang dimasukkan ke dalam rumus adalah fungsi G-nya. Terus yang kedua itu G bundaran F. Nah, sama seperti yang tadi, kebalikannya. Kalau yang tadi sini nanas yang dimasukkan ke pizza, di sini kan fungsi G-nya tadi nanas dan fungsi F-nya itu pizza. Jadi ini kan artinya G bundaran Fx ini adalah fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Nah, fungsi G tadi nanas, ini fungsi G-nya udah menjadi tempat D-nya. Terus fungsi F-nya pizza. Jadi pizza yang dimasukkan ke nanas. Jadi ini artinya kalau dalam penjumlahan D-nya fungsi F yang kita masukkan ke fungsi G. Nah, jadi fungsi F bundaran Gx dan fungsi G bundaran Fx itu
tidak sama. Jadi kalau ada soal kayak gini, cara jawabnya beda, tidak sama, karena kalau yang FOJ X yang ini fungsi G dimasukkan ke fungsi X. Nah, kalau yang J bundaran F, fungsi F dimasukkan ke fungsi G. Jadi pengerjaannya tidak sama. Di sini ada contoh soal untuk menentukan fungsi komposisi. Nah, contohnya itu diketahui beberapa fungsi sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x ditambah 4. Tentukan fungsi f bundaran gx dan g bundaran f. Nah, di sini bisa kita lihat f bundaran gx, fungsi g dimasukkan ke fungsi f. Di sini f, ini fungsi f. G-nya dimasukkan ke fungsi f. Jadi yang di dalam kurung adalah fungsi gx-nya karena g yang dimasukkan ke dalam x. Nah, yang kita ketahui fungsi f yang tadi adalah 2x tambah 5. Jadi ini 2. Nah, x-nya tadi kan udah kita ganti dengan fungsi g. Jadi kita masukkan gx 2 dalam kurung gx ditambah 5. Nah, baru tinggal kita masukkan fungsi g tadi ke dalam x-nya. Nah, 2 tadi g 3x tambah 4. Jadi kita masukkan 3x tambah 4 ditambah 5. Tinggal kita kalikan yang ini. 2 dikali 3x sama dengan 6x. 2 dikali min 4 sama dengan min 8. Terus tinggal kita tambahkan dengan 5. Terus 6x dikurang min 3. Min 3 dari min 8 ditambah 5 hasilnya min 3. Maka hasilnya adalah 6x ditambah 6x dikurang 3. Oke, selanjutnya itu fungsi G bundaran fx. Sama seperti pengerjaannya seperti ini, cuman kan kalau G bundaran fx, fungsi f-nya yang dimasukkan ke fungsi G. Nah, ini fungsi G, baru fungsi fx yang menggantikan x. Kita masukkan fungsi fx-nya sini. Nah, tadi fungsi G adalah 3x ditambah 4. 3x-nya kita ganti dengan fungsi fx dan kita langsung masukkan ditambah. Ini ditambah, ini ditambah, ini juga ditambah. Nah, kalau kita masukkan gini, tinggal kita masukkan saja fungsi fx-nya tadi. Fungsi fx-nya tadi adalah 2x tambah 5. Jadi kita masukkan 2x tambah 5. Tinggal kita jumlahkan, tinggal kita operasikan. 3 dikali 2x sama dengan 6x. 3 dikali 5 sama dengan 15. Tambah 4 ini adalah fungsi dari gx. Nah, tinggal kita operasikan 6x 15 ditambah 4 sama dengan 9. Hasilnya 19. 6x ditambah 19 hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal fungsi dalam bentuk sebuah cerita. Nah, sini ada soalnya. Suatu pabrik dengan bahan natrium klorida X memproduksi garam melalui 2 tahap. Tahap pertama, menggunakan mesin 1 menghasilkan garam Y dengan fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X sama dengan dikurang 2. Tahap kedua, menggunakan mesin 2 menghasilkan garam dengan fungsi GY sama dengan 4Y ditambah 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk sebuah produksi 4 ton, maka banyak garam yang dihasilkan adalah ini kita jawab ya. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 6 dikurang 2. Ini tadi adalah garam mesin 1. Ini mesin 1. Dan GY sama dengan 4Y tambah 2 adalah mesin 2. Ini tadi mesin 1 dan ini mesin 2. Dan yang ditanya itu berapa banyak garam yang dihasilkan.
Nah, selanjutnya kita masuk pada penjumlahannya. Sebelum kita mencari berapa hasil garamnya, kita harus cari dulu fungsi komposisinya. Fungsi komposisi G bundaran FY. G bundaran FY sama dengan G dalam kurung FY. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwasannya FY sudah tahu pada sebelumnya Y sama dengan fx kuadrat tambah 6 dikurang 2. Nah, di sini kita tinggal masukkan fungsi kita masukkan fungsi fy-nya ke dalam fungsi G. Jadi kan Y kuadrat ditambah 6 dikurang 6-nya dikurang 2. Tinggal kita operasikan. Di sini tadi fungsi G-nya 4x ditambah 2. 4y ditambah 2. 4y, ini y-nya ditambah 2. Oke, tinggal kita operasikan. 4 dikali y kuadrat jadinya 4y kuadrat. 4 dikali 6y sama dengan 24y. Terus 4 dikali min 2 sama dengan min 8, dan ini ditambah 2. Tinggal kita tambahkan aja. Ini tetap 4y kuadrat karena tidak ada temannya lagi. Jadi kita tinggal menambahkan yang ada sama sejenis. 24y juga sendiri, jadi tinggal kita tetapkan saja. Dan yang sini kan 8 tambah 2 masih bisa kita operasikan. Min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Nah, jadi sudah dapatlah fungsi G bundaran fx-nya. fy-nya. Nah, ketika kita sudah dapat fungsinya bundaran G bundaran fy-nya, maka kita langsung lanjut ke mencari nilai fungsi komposisi G bundaran f y. Nah, di sini tadi kita ketahui y-nya sama dengan 4 ton. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja yang variabelnya y kita ganti dengan 4. Ini tadi yang kita dapat yang kita cari di komposisi JOFY, tinggal kita gantikan saja y-nya menjadi 4. Di sini sudah diganti semua 4. Jadi tinggal kita operasikan. Ini 4 dikali 4 kuadrat sama dengan 4. 24 dikali 4 sama dengan 96 dikurang 6. Hasilnya ada 154 ton garam. Jadi garam yang dihasilkan itu adalah 154 ton dari mesin 1 dan mesin 2. Baiklah, untuk siswa-siswa yang sudah menonton video ini, berikut adalah tes soal yang akan dikerjakan. Silakan men-screenshot dan kerjakan soal dengan benar lalu kirim ke WhatsApp grup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. See you.